Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Cirebon dan juga dari Tegal. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam itu Indah di rumah yang dirahmati Allah, yang selalu setia dengan Islam itu Indah ya. Masih di tema kita pagi hari ini, hempas semua yang toksik dengan doa ini. Alhamdulillah. Nah sekarang kita mau menagih janji dari guru kita Ustadz Maulana yang mau bercerita tentang kisah terdahulu yang berhubungan dengan orang-orang yang toksik dihempaskan dengan doa. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Ustadz bercerita. Hati-hati doa orang yang terzalimi. Apalagi doa seorang wanita. Wanita ini menggendong adiknya. Terus datang orang-orang di sekitarnya. Jadi racun, toksik. Dia menanyakan, di mana ayahmu? Di mana ayahmu? Di mana ayahmu? Siapa yang dicari? Ayah wanita ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah waktu hijrah di Gua Sur 3 hari lamanya. Nabi berada di Gua Sur bersembunyi dari kejaran kaum kafir. Sebelum Nabi hijrah, Nabi sempat berada di Gua Sur 3 hari ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Nabi berada bersama Abu Bakar di Gua Sur. Tapi yang digerogoti adalah Asma, anak putri dari Sayyidina Abu Bakar. Diserang oleh orang kafir, didatangi rumahnya. Entah itu pagi, siang, malam. Di mana bapakmu? Sampai Abu Jahal menampar pipi mulia Asma, yang ketika itu menggendong adik perempuannya Aisyah. Sampai anting daripada Asma pun terjatuh. Sungguh perlakuan yang luar biasa. Asma berdoa. Dan semua yang mendatanginya pun kelak mendapatkan azab. Asma bukan wanita biasa. Memang dalam kisah hijrah Nabi, Asma sangat berperan sekali. Yang membawakan makanan buat Nabi, bekal selama 3 hari. Dan bukan itu saja, beliau bersama saudaranya Abdullah bin Abu Bakar untuk menutupi jejak-jejak langkah kakinya Rasulullah. Kita bisa belajar. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Ingat, orang-orang yang toksik itu racun buat orang lain, yang tidak menyenangkan buat orang lain, bahkan mengancam orang lain. Tidak usah pikirkan siapa yang toksik. Coba pikirkan pada diri kita. Jangan sampai justru kita yang toksik, mengancam orang, mengintimidasi orang, membuat orang ketakutan, membuat orang sedih. Hati-hati. Kembali lagi, doa orang yang terzalimi diijabah oleh Allah. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut lagi, tapi sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang bapak pergokin anaknya yang ikut tawuran. Ini di tayangannya. Nah ini mungkin yang dirasakan sama bapak-bapak ya, yang lihat anaknya bandel, ibu-ibu juga. Kesel gak Bu kalau ngeliat anaknya bandel Bu? Kesel. Disuruh ya, belajar sekolah malah gak masuk sekolah, cabut istilahnya. Malah tawuran. Gimana gak emosi, orang tua nyari duit setengah mati banting tulang. Kaki buat kepala, kepala buat kaki. Aneh gak tuh jalannya? Aneh kan istilahnya, ya? Banting istilahnya kayak gitu. Tulang dibanting-banting, iya. Masya Allah. Tapi gini nih Ustazah nih, tadi kita udah bahas dari tetangga, dari pasangan, dari temen, dari segala macam. Nah ipar, sekarang kita lanjut dari anak yang toksik. Nah ini Masya Allah, kalau bicara masalah anak yang toksik, gak mungkin kita doain tuh anak makin menjauh, jangan. Ya, kita doain pasti tuh anak biar kembali ke jalan yang benar. Nah ini doanya apa nih kalau buat anak? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustazah Romlah.
Izin Habib, Ustaz Maulana, Kak Paldi, Masya Allah. Nah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Anak di dalam Al-Quran Allah menggambarkan. Ada yang pertama, anak itu zinatu hayati dunya. Sebagai perhiasan kehidupan dunia. Anak itu kayaknya membuat kita bangga, membuat kita senang, membuat kita merasa happy dan sebagainya. Yang kedua, ada Allah menggambarkan anak itu sebagai apa? Sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah sebagai ujian. Nah, karena berdasarkan ujian itu pasti menghadapi anak tidak melulu kita sesuai dengan harapannya. Betul tidak, Bu? Pasti. Mau anaknya soleh, tetapi ternyata Masya Allah di luar dari harapan kita. Mau anaknya begini, ternyata begitu. Mau anaknya sekolah, ternyata bolos. Malah ikut tawuran dan sebagainya. Ini ujian untuk apa? Untuk meningkatkan keikhlasan kita, kesabaran kita dalam menghadapi anak tersebut. Makanya Allah menggambarkan anak itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Bahkan ada yang lebih parah, Ibu. Di dalam Al-Quran dikatakan anak itu sebagai aduwwul lakum. Bahkan menjadi musuh untuk kita. Makanya tidak heran kita lihat, mohon maaf, di media sosial, kita lihat, mohon maaf, di berita-berita anak-anaknya sampai menyiksa orang tuanya, anaknya sampai, mohon maaf, bahkan membunuh orang tuanya, bahkan ada yang memenjarakan orang tuanya. Masya Allah, ini ujian terbesar untuk seorang orang tua yang menghadapi anak. Inilah aduwwul lakum. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus benar-benar persiapkan diri kita, mental kita ketika kita siap memiliki seorang anak. Karena bisa jadi anak itu tadi menjadi perhiasan mengganggukan kita, menjadi fitnah, ujian, bahkan menjadi musuh. Tetapi kita berdoa dengan harapan idealnya sesuai dengan apa yang di dalam surat Al-Furqan ayat 74 apa? Qurrata a'yun, anak menjadi penyejuk mata hati dan mata batin. Maka itu ada doa yang bisa kita panjatkan sebagai ikhtiar kita untuk mendapati anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang sesuai dengan harapan. Ayo kita sama baca-baca bersama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wahfadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah kehidupan anak-anak kami. Amin. Anak keturunan kami. Amin. Dan juga jaga mereka ya Allah. Amin. Dari segala kemaksiatan, dari segala mohon maaf kejahatan. Amin. Termasuk menjadi anak-anak yang toksik. Amin ya Allah. Yang sebagai racun dan juga apa? Ya Allah, aku mohon agar kami diberikan rizki atas kebaikan-kebaikan anak-anak keturunan kami. Amin, ya Mudah-mudahan anak-anak kami sesuai dengan harapan Allah menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Yang bisa kita banggakan, yang bisa menyejukkan mata hati kita. Oke, Amin. terima kasih banyak Ustazah Romlah. Tepuk tangan buat Ustazah Romlah. Masya Allah. Kita lanjut lagi nih yang berikutnya. Kalau tadi dari anak udah masuk juga. Sekarang bagaimana dengan para menantu yang mendapatkan mertua toksik? Ada ya Bu ya? Ada yang ngerasain. Ada yang mertuanya baik banget. Malah menantunya yang toksik. Ada juga. Nah ini bagaimana nih ya? Coba kita panggil Habib coba. Bib, gimana nih Bib? Ada nggak nih doanya nih? Biar mertuanya nih dari hatinya yang keras, yang toksik jadi baik. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustazah Romlah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita selalu berharap agar orang yang kita cintain, orang yang kita sayangin menjadi orang baik. Kita juga berharap orang tua kita baik kepada kita. Mertua kita baik kepada kita. Mertua adalah orang tua. Dan kita juga selalu berharap agar Allah ridha kepada kita dan Allah jadikan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik.
suami bergaul dengan yang baik terhadap istrinya, seorang suami baik terhadap orang tuanya dan baik terhadap mertuanya, istri menghormati orang tuanya dan menghormati mertuanya, dan jadikanlah satu kebaikan di dalamnya. Jangan setiap ada permasalahan sebentar-bentar ngadu sama orang tuanya. Akhirnya membuat benci, membuat marah orang tuanya terhadap mantunya. Sehingga menimbulkan sebuah penyakit di dalamnya. Karena apa? Yang namanya orang tua yang kurang adil, dia biasanya mendukung anaknya. Tapi orang tua yang adil akan melihat akar masalahnya. Jangan pernah melihat dari satu sudut pandang, tapi lihatlah dari dua sudut pandang. Sehingga apa? Kita tahu siapa yang salah. Entah diri kita atau anak kita atau siapa yang salah nih. Sehingga apa? Sehingga berharap anak kita atau mantu kita panjang jodohnya. Jangan sama-sama emosional. Jangan sama-sama keras. Akhirnya ribut, patah, putus. Oleh karena itu, jadilah hamba Allah yang bertakwa. Dekatkanlah diri kepada Allah. Dan selalu doakan mertua kita. Dan juga orang yang kita cintai. Agar mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih doanya? Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini syarraha washgalha binafsiha wasrif anni azaha wahfazni min kaidiha waj'al bainana silman wa mawaddah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari setiap keburukannya. Sibukkanlah dia dengan urusannya. Jadi berharap dia sibuk dengan urusan dia sendiri. Jauhkanlah aku atau kami dari gangguannya. Lindungilah kami atau aku dari tipu dayanya. Dan jadikanlah antara kami kedamaian, kasih sayang, cinta. Sehingga Allah ridha kepada orang tua kami, mertua kami, keluarga kami, saudara kami, sehingga menjadi kebaikan di dalamnya. Amin, ya Rabbal alamin. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islami yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan jamaah yang di studio untuk bertanya kembali sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh, silakan angkat tangannya. Masya Allah, dari sebelah sini kita lihat sebelah sini. Yang laki-laki dulu nih ya. Oke, silakan Bapak perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imuddin dari rombongan Jamiah Rodotul Jannah Tegal. Woi, tepuk tangan dong buat Pak Saimuddin. Mau nanya sama siapa Pak? Mau nanya sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Wis, lompatnya tinggi. Oke, mau nanya apa Pak? Silakan Pak Saimuddin. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, emang benar katanya orang yang selalu merasa jadi korban alias playing victim Keren, adalah Bapak. orang toksik. Ada orang toksik. Yang sangat sulit dijauhkan dari obat-obatnya. Disembuhkan ya, nggak bisa sulit disembuhkan ya. Iya. Nah di situ apakah ada doa khusus yang untuk orang yang seperti itu, Ustaz? Ya kita dijauhkan dari orang-orang kayak gitu ya. Karena diobatin susah. Ikut Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumin zalimin. Ulangi. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi dzalimin. Tepuk tangan dulu. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Masya Allah. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Izin Habib, Masya Allah, Tabarakallah. Dan Bunda Ramlah. Udah dijawab ya? Kenapa saya minta beliau baca Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin, terdapat dalam surah Yunus ayat 85. Ini sebenarnya di dalam surah Yunus 85 dijelaskan bagaimana supaya kita tidak menjadi sasaran fitnah. Ini sasaran fitnah. Plain pitting, Playing victim. plain pitting, Victim. ya itulah susah. Merasa dirinya bersalah, tapi sebenarnya dia yang pelakunya.
Iya. Ada memang begitu. Itu toksik juga itu. Toksik juga. Padahal dia pelakunya. Ada memang orang seperti ini. Dan sebenarnya dia lagi menyerang seseorang. Dan seseorang itu adalah kita. Seseorang itu adalah kita. Kita yang jadi korbannya. Maka sebaiknya kita selalu baca doa ini. Apa tadi doanya, Bu? Rabbana. Ulangi, Rabbana. La taj'alna. Fitnatan. Lil qaumiz zalimin. Tahu nggak apa tujuannya mereka itu? Playing Playing victim. Main kepiting kalau playing victim. Apa, Pak? Playing victim. Ya, playing victim. Apa? Playing picking. Toxic susah, playing fitting susah. Main kepiting. Jamaah. Ternyata tujuannya merusak kehidupan dunia seseorang. Merusak kerjaan orang. Merusak citra nama orang itu. Itu luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka, maaf Bu, di pengajian pasti ada seperti itu. Ada pasti. Ada. Siapa itu? Orang yang melaporkan seseorang padahal dia pelakunya. Betul tidak? Di masyarakat ada. Di kerjaan apalagi. Kenapa? Untuk menjatuhkan. Kalau ada pesannya orang Bugis. Narekodenu lemenre aja nu tarik aja na tahu. Ada tuh Ustaz. Kalau kau tidak bisa naik jangan tarik orang. Kau sendiri tidak bisa naik ngapain kau injak orang supaya dia jatuh. Kesekiliran kau disuruh naik, kau nggak bisa naik. Itu bahaya. Itu namanya apa tadi? Playing victim. Mungkin karena sudah hilang satu gigi. Bisa aja kelesnya. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana ini, Masya Allah. Suruh ngomong playing victim, mana playing kepiting. Gak apa-apa, oke. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya lagi, angkat tangannya. Ayo, gantian dari sebelah sini. Ibu boleh maju ke depan, boleh? Maaf, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kadmini dari Majelis Taklim Muamalah Gunung Jati Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Kadmini. Oke, silakan Ibu mau nanya apa? Begini Ustazah, ada sebuah toko sembako udah 10 tahun rame banyak Yang jelas, pelanggannya. Satu toko atau sebuah toko? Ada sebuah toko sembako. Udah lama sih. Toko buah, udah lama toko 10 buah atau tahun. toko sembako, Bu? Iya, rame, banyak pelanggannya. Terus ada saingan toko baru dengan tiba-tiba semua langganan pada lari ke toko baru. Ya Allah. Yang saya mau tanyakan, apakah ada ikut campur toksik goib gimana gitu? Toksiknya goib ya? Iya. Emang ada Kak? Terus Kavaldi emang ada? Bagaimana toksik cara saingan menghadapinya Bu bisnis. Tasya? Iya. Oh begitu. Jangan dia pakai inian, pakai apa? Penglaris tuh penglaris, ibunya. jimat, semeleketek dan sebagainya. Iya. Oh, Masya Oke, Allah. terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan buat Ibu, Masya Iya, Allah. Ibu, Makasih. terima kasih Bu, Wong Cirebon. Di antara kita banyak yang punya usaha ya. Baik tingkat yang sederhana sampai mungkin punya usaha yang begitu besar. Dan setiap usaha pasti ada sekali lagi ujian dan cobaan. Tidak melulu sesuai dengan harapan kita. Makanya kata kiai saya, kalau semua keinginan yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah, bagaimana kita mau belajar ilmu sabar? Maka kita yang sudah usaha merintis bahkan dari nol usaha itu, lalu perlahan-lahan mohon maaf namanya naik usaha kita, tapi ternyata ada yang tidak suka, ada yang iri, ada yang dengki hasud, ada yang cemburu, Masya Allah. Nah, hasud, dengki itu
perbuatan jahat yang pertama berlaku di dunia. Maka dari itu ketika mendapati orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, orang-orang yang cemburu, orang-orang yang tersaingi dan sebagainya, itu wajar. Maka yang pertama apa yang harus kita lakukan? Kita tetap pada koridor yang memang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita perlakukan, mohon maaf, memperlakukan diri memiliki akhlak yang baik. Hadapi mereka dengan kebaikan. Hadapi mereka dengan akhlak yang baik. Jangan sampai mohon maaf, dia tidak baik, kita balas dengan kebaikan. Itu artinya apa bedanya kita sama dia? Nah, kalau ada orang-orang yang sampai tadi, apa toksit goib, Masya Allah. Yang pertama yang tentu kita apa? Bertawakal, berdoa, berserah diri kepada Allah. Meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Yang penting jangan kita ikut-ikutan pakai goib-goib segala. Yang penting yang memberi rizki, ya Fattahu, ya Razak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, rajin sholat duha, rajin sedekah, yakin itu akan membuka keran-keran rizki yang Allah siapkan. Walaupun sehebat apapun orang akan menggoyahkan usaha kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki pasti tidak akan pernah terjadi. Maka yuk kita sama-sama berdoa untuk kita menghadapi orang-orang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli. Li hasadina. Lihasadina. Fa innahum. Lima indahum. Lima indahum. Minal dhaiki. Minal dhaiki. La yahtamiluna. La yahtamiluna. Ru'yatan. Ni'amillati. Alaina. Dunahum. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang dengki, yang hasut kepadaku. Karena sesungguhnya mereka dalam keadaan sempit hatinya. Mereka tidak akan pernah kuat melihat kenikmatan orang lain yang mereka tidak miliki. Sehingga insya Allah dengan kita terus berdoa seperti itu, insya Allah dengan sendirinya qadarullah dengan izin Allah kita terhindar dari orang-orang. Terima kasih banyak Ustazah Romlah. Tepuk tangan buat Ustazah Romlah. Coba Ustadz Maulana. Ya. Ingetin juga nih jamaah dengan gaya yang khasnya Ustadz Maulana tentang tema hari ini ya. Hari sesaat lagi jangan kemana-mana. Kita akan bahas bagaimana cara empas semua toksit. 1, 2, 3 ikut semua. 1, 2, 3. Tangannya gini, tangannya gini. Hempas semua yang toksik. 1, 2, 3. Hempas semua yang toksik dengan doa. Yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo 1, 2, 3. Empas.